Kalau 3 tahun proyek 1.200 triliun, Anda mau bikin kereta apa juga bisa. Tapi kita nggak berani lakukan e-budgeting. Itu masalah yang lain ya, tapi nggak usah campurin yang pusat, nanti repot lagi. Kamu tanya sih. Karena wartawan itu paling demen saya ketemu seminar sama orang itu. Karena ngomongnya seenaknya. Wah, langsung dicatat pilih kata-kata yang judul yang agak sensasi gitu ya. Ahok ngomong ini, ngomong itu gitu. Nah, jadi ini untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, apa target? Kita sangat padat ini kan Pak. Sampai malam, langsung Rabu pulang, bisa sampai Kamis. Kita Rabu udah akan melihat yang giant seawall-nya mereka yang dibangun dari tahun 2019-25. Nah, yang jelas sebetulnya saya nggak perlu datang, nggak apa-apa. Tapi kalau saya datang, nah saya bisa berusaha meyakinkan mereka Jakarta ini sedang membereskan 9 koridor LRT, kita punya MRT, kita punya bus rapid transit. Ini nilai properti semua akan hebat. Tanjung Priok ini paling besar. Maka Anda harus join sama kita. Nah, mereka butuh gubernur yang ngomong. Maksudnya gubernur yang kasih jaminan untuk mereka. Ya sudah, saya harus datang. Kalau soal belanja, mungkin sama saya, belanja Jakarta lebih murah. Karena pajak barang mewah udah dibuang. Lebih murah Jakarta. Lebih murah, karena iPhone masih murah Singapura lah. Kalau anggarkan 100 mungkin 50 miliar kepada Polda Metro untuk bisa beresin. Kita juga lagi pasang CCTV yang bisa tangkap wajah. Bisa keluar di KTP. Kita bisa pasang sampai 6 ribuan tahun depan. Jadi sekarang udah itu dia jawab. Targetnya itu tadi udah jadi hub. Terus banyak pelajar gimana mau pulang? Ya kita buka magang. Kalau mau jadi PNS ya tes jadi PNS. Tapi sayang saya nggak mau terima PNS lagi sekarang. Karena pegawai kita kebanyakan. Ya ngapain gitu loh? Pegawai IJK itu digaji ya. Golongan paling rendah tuh bisa dapat 12 juta loh, pada menerima 13 juta sebulan. Makanya wajar dong kalau macam-macam gue pecatin, bagi mulutnya. Ini wajar gitu, saya pikir ya. Jadi banyak yang doain supaya saya lewat ini gitu. Ada yang bilang hati-hati loh ke Belanda loh, pakai Garuda lagi jadi mungil loh. Terus apa sarannya dia bilang? Gampang kalau disodorin makanan kasih sebelahnya. Masa kasih butuh? Susah ini. Sebenarnya saya waktu cerita sama Pakir Dumas, ada yang agak sensitif tak bercerita ya. Saya sudah lapor sama yang soal mundir-mundir gitu. Dan, terus banyak yang skeptis kunjungan Belanda, saya sudah cerita. Ya memang harus diakui banyak sekali kunjungan ke luar negeri itu tidak perlu. Tapi untuk datang tadi ada pengakuan dari Pelindo 3 Pak Jarwo. Dia 3 kali datang, karena bukan saya yang datang, nggak pernah dijelasin terperinci sampai biaya seperti tadi. Kami tadi begitu datang ke tempat udah keliling lapangan, tapi dia jelasin berapa. Saya aja bikin foto tuh saya kira banyak sekali saya foto. Slide-nya saya pilih slide saja tadi. Ini masih penuh nih semua slide ini, semua slide ini. Yang datang mungkin dia nggak buka nih untuk join. Biasa kan sampai bawah, dia lihat di pamerannya, dia nggak paparkan. Dan dia bisa jelasin Jakarta luar biasa. Jadi mereka pun kalau saya lihat, kita juga ngomong Pak Wakil Dubes, Rotterdam pun ngarep banget untuk bisa bantu nyelesain Jakarta. Kenapa? Karena ini urusan puluhan tahun, ini urusan generasi-generasi kerjasama. Karena panjang nih soal laut, tenggelam. Singapura mulai nguruk tahun 1822. Singapura, ini 20% Singapura wilayah itu karena urutan. Rotterdam dari tahun 1400 mulai reklamasi. Sampai biayanya, sistem teknologinya, batunya tadi semua dijelasin. Sampai berapa kubik bisa habis sistem kapalnya. Jadi tadi itu seolah-olah dia itu bukan cuma sampaikan sesuatu,
Tapi seolah-olah udah kayak nawarin gue mau kerjain buat lu, kira-kira gitu. Makanya dia buka. Nah kenapa dia bisa buka? Karena dia tahu ada gubernur yang nentuin. Karena untuk wilayah DKI gubernur, kita yang putusin. Maka gubernur nggak datang, mungkin dia nggak mau buka sedalam seperti itu. Nah ya itu situasi seperti itu. Penggerak listrik bukan. Kalau itu kan gampang, itu juga ada. Sampai berjalan nggak bisa. Itu bareng pramugari yang sama lagi Pak Jarudin. Ya enak juga gitu. Ya kan begitu dia kalau orang tuh macam-macam aja. Kalau orang menyerah kita mah gampang dicerahin. Pokoknya cari aja terus. Tahu pada benar-benar sih salah melulu pokoknya. Cari gara-gara. Kalau kamu udah mencari gara-gara ya begitu. Dicari-cari juga dia orang gitu kan. Nah jadi kalau yang skeptis apa mau pulang saya sudah sampaikan. Gimana transportasi Rotterdam sama kita? Oh nggak bisa. Beda total. Ini ada gosip dari off the record gitu ya. Ini ada gosip. Sebetulnya Belanda tuh baik sama kita. Jakarta tuh dulu ada tram. Itu tinggal dikembangin. Kenapa dicabutin? Katanya Jepang yang ngasut-ngasut biar mobilnya laku katanya. Nah dicabutin, aku nggak tahu gosip itu benar apa enggak gitu loh. Nanti aku ngomong kalau lanjut tersinggung lagi. Sama saya. Katanya begitu. Nah jadi sekarang Jakarta udah mau kayak Amsterdam. Nggak bisa lah. Kalian bawa orang Jakarta rumahnya udah kampung gede jadi raksasa kok nggak ada aturan Jakarta bikin rumah. Nggak ada infrastruktur. Jadi caranya gimana untuk nyelesain transportasi? Teorinya sama, harus menambah luas rasio jalan. Tapi bukan jalan untuk kendaraan pribadi. Seperti seenaknya kayak Jakarta dulu mungkin gitu loh. Akibatnya bingung, bikin jalannya gimana? Kalau di Jakarta dibikin ada jalan lurus-lurus, enak aja rumah orang mau kamu ambil. Siapa yang mau jual? Nah milik. Jadi mau nggak mau kita mesti nyontek Chicago, bikin aja jalan layang semua. Makanya kita udah mulai bangun 9 ruas koridor yang aktif di Jakarta. Yang 2 kita minimal akan selesaikan 4 di 2018. Nah itu yang pusat 2, kami 2. Kalau nggak tetap 2 selesai untuk Asian Games. Nah kita Januari mulai groundbreaking ini, udah mulai terus bangun. Jadi kita layang, bisa meliuk-liuk di antara gedung. Ya tapi lebih bagus dari Chicago. Chicago tahun 20-an, 30-an lebih berisik, kita punya lebih halus. Nggak lebih ramping. Nah mau kamu harus bikin. Kalau MRT Timur Barat tidak bisa mulai kalau tol dalam kota 16 tol itu untuk networking atau ring road itu selesai dari Semangat, Sunter ke Pulau Gebang. Karena Barat Timur tuh nggak ada jalan, mau gali bawah juga masih tutup jalan dulu kan gali. Nah masih selesai 16 tol ini 2 ruas itu yang Semangat, Sunter, Pulau Gebang baru bisa bangun MRT. Lalu sampai ke Bararaja dan Cikarang. Siapa yang nanggung hutangnya? Banten, Jawa Barat. Dia nggak mau, nggak apa-apa. DKI yang tanggung. Kok bukan saya yang nanggung juga DKI? Tapi ke DKI mana? Ikut nanggung hutang. Nah, kira-kira gitu kan? Jadi Bang Desi ada acara, saya langsung datang. Acara-acara Jepang. Kenapa? Karena saya ada hutang 40 tahun sama Anda. Saya bilang, ketawa gitu sih. Siapa yang bikin hutang? Ya pemerintah. Perlu nggak kita hutang 40 tahun bangun MRT kalau kita nggak korupsi? Nggak perlu. Nggak perlu. Betul-betul nggak perlu kok. Tapi udah terlanjur hutang ya sudah lah. Kita pakai nggak ada bayar lah. Kadang-kadang kasih wagyu yang bilang 9 enak juga. Yami gitu ya. Nggak makan ya udahlah. Kita makan aja lah kalau diundang makan. Itu yang faktor seperti itu. Tapi transportasi massal bisa nggak? Banjir semua bisa. Belanda itu udah ada analisa tahun 73. Jadi soal banjir itu gampang di Jakarta. Makanya saya bilang jadi gubernur Jakarta mah gak perlu pinter-pinter, gak usah latih otak, yang penting otot lumayan kenceng. Ya, udah kaki kalau FPI lagi demo bisa lari kencang. Sama, kalau lari ke atap, bawah dikejar musuh, ditolong helikopter bisa bergelantungan minimal semenit. Kalau naik, main aja di gubernur DKI. Sama apa otot jantung kuat, otot saraf kuat,
yang kena stroke kan. Saya untungnya ya ibu saya selalu kasih saya tablet PPG itu loh. Pura-pura tiap pagi bangun yang mesti diingat pertama kata ibu saya, makanlah 1,5 tablet supaya agak pura-pura gila dan pura-pura goblok. Ya, jadi itu ya. Jadi banjir, kalau betul banjir itu gini. Banjir itu sederhana banget ilmunya. Ini sungai ada 13, lebih tinggi menuju ke utara. Utara ini, jadi Jakarta ini gini, air datangnya selatan, kalau musim hujan kencang, juga dari langit kan hujan kan? Ya kan? Kamar segala macam yang lembah-lembah kan dibuat rumah sekarang. Dulu kan buat tahan resapan. Ya kan bikin mall gede, kembang village gitu loh. Dulu kan resapan. Udah masuk, nggak bisa. Ya semua lari ke utara. Utara dihadang air laut 2,8 meter lebih tinggi kalau lagi pasar. Jadi airnya gimana mau keluar? Ya nggak keluar, jadi baskom. Ya tenggelam orang Jakarta gitu loh. Apalagi yang tinggal di kampung pulau, tinggalnya di bawah sungai. Dia begitu datang penuh sungai, ya banjir di Jakarta, di melanda Jakarta 7 meter. Dari mana 7 meter gue tinggal di Pulau tenggelam dong, masa gunung. Ya begini, tinggal di bawah sungai ya 7 meter bos. Di bawah sungai. Nah, itu Jakarta. Jadi cara kata sih gimana? Ini bukan kata saya loh, kata orang Belanda nih yang studi. Makanya Belanda membuat kanal banjir barat supaya airnya dibuang ke barat. Ada Cengkareng Drain 1, harusnya ada Cengkareng Drain 2, kagak dibikin, betul nggak? Kalau salah dikoreksi, ini jago air nih Pak Tri Joko. Saya bawa nih supaya saya bawa beliau itu ada 2 hal. Memang dia ngerti soal air, sistem air. Kedua, dia belum bisa lihat Belanda. Nah, saya nggak tahu ini tafsiran dia jalan-jalan atau enggak. Mungkin 50% benar, ada unsur jalan-jalannya. Jadi udah datang aja ikut, pelajari semua. Sebelum pensiun beresin Jakarta. Jangan nggak pernah lihat Rotterdam.